Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Abidin, NIM 171400093 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang Rasulullah yang berkaitan dengan Asmaul Husna atau salah satu dari nama-nama Allah. Ada sebuah pasukan bergajah yang menyerang Mekah. Pada zaman dahulu, sebelum Rasulullah SAW lahir, terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu penyerbuan pasukan gajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah yang berada di bawah pimpinan Abraha adalah pasukan yang terkuat. Tidak ada satu bangsa pun di daerah Arab yang sanggup melawannya. Para penentang Abraha seperti Zunafar dan Al-Has'ami kalah. Bahkan Al-Has'ami menjadi petunjuk menuju Mekah. Begitu pula dengan orang-orang Taif. Saat pasukan gajah itu tiba di perbatasan antara Taif dan Mekah, di situ disebut dengan daerah yang bernama Al-Muwammas. Dari situ pasukan Abraha merampok dan merampas harta penduduk setempat. Bahkan 200 ekor unta milik kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib ikut dirampas oleh mereka. Dari tempat itu, Abraha mengirim utusan untuk mengatakan maksud dan tujuannya ke Mekah dan meminta penduduk Mekah mengirim utusan guna bertemu dengan dirinya. Akhirnya Abdul Muthalib dipilih sebagai utusan. Kemudian Abraha yang awalnya menghormati Abdul Muthalib menjadi kecewa saat mengetahui bahwa Abdul Muthalib hanya mengkhawatirkan unta miliknya daripada kehancuran Ka'bah yang telah berada di depan mata. Pertama kali melihat Anda, saya langsung jatuh hati kepada Anda. Saya datang ingin menghancurkan simbol agama Anda, tapi Anda hanya memikirkan unta. Itulah ucapan dari Abraha yang kecewa terhadap Abdul Muthalib. Mendengar perkataan Abraha, Abdul Muthalib hanya menjawab, "Sesungguhnya Ka'bah itu kepunyaan Tuhan. Biar Tuhan saja yang Anda hadapi. Saya bukan Tuhannya Ka'bah. Saya hanya pemilik unta. Itu saja, tidak kurang, tidak lebih. Jika unta saya Anda kembalikan, saya sudah aman. Ka'bah itu punya Tuhan sendiri dan biarkan Tuhan saja yang menghadapi kalian." Ucap dari Abdul Muthalib. Setelah mendengar jawaban Abdul Muthalib, Abraha segera memberangkatkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah yang Maha memberi keamanan menjaga tempat itu. Saat pasukan akan mencapai Ka'bah, datanglah burung-burung dengan membawa sijil dan dilemparkan ke pasukan gajah tersebut. Akibatnya pasukan bergajah itu pun binasa. Dan Abraha pun mundur karena
pasukannya telah binasa oleh burung-burung yang membawa sijil atau batu-batu. Peristiwa tersebut juga diceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil, yang bunyinya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai sosok yang mulia. Beliau terpelihara. Nah, begitulah peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Allah membuktikan bahwa Allah itu Maha Pemberi keamanan. Allah memberikan keamanan kepada Ka'bah dan juga Nabi Muhammad SAW, yang juga dikenal sebagai sosok manusia yang mulia. Beliau terpelihara dari dosa dan perbuatan maksiat sejak sebelum dan sudah diutus sebagai nabi dan rasul. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad yang masih muda berkata kepada seorang temannya sesama pengembala kambing di atas bagian kota Mekah, "Bersediakah engkau menjaga kambing-kambingku ini agar dapat masuk Mekah? Aku ingin bersamrah atau bangun malam sambil mengobrol dan main-main karena ada hajat perkawinan. Sebagaimana umumnya pemuda-pemuda suka bersamrah." Sang teman pun menjawab, "Lakukanlah, Muhammad." Nabi Muhammad pun keluar. Sampai di rumah, pertama ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apa ini?" Orang-orang berkata, "Perkawinan lelaki A dengan wanita B." Nabi Muhammad pun duduk dan mendengarkan. Namun Allah menyumbat telinga dan membuat beliau tertidur. Tidak ada yang membangunkannya, sehingga panas matahari menerpa tubuh beliau. Nabi Muhammad lalu kembali ke tempat kawannya. Kawannya bertanya dan beliau memberitahukan dengan sebenarnya apa tadi yang dialami. Pada malam yang lain, Nabi Muhammad berkata lagi kepada sahabatnya, ingin memasuki Makkah. Namun hal yang sama terjadi lagi. Setelah itu beliau tidak pernah tertarik dengan perbuatan buruk. Allah yang maha memelihara segala sesuatu yang ada di dunia ini memelihara Nabi Muhammad SAW dari perbuatan yang sia-sia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tingkah, salah perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.